ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan lah. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan obrolan dan juga membahas tentang topik-topik terkini yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan juga dalam acara dialog Hai Bali Ken ini, Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun pandangan-pandangan Anda terkait dengan topik-topik yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kami, dan kita akan berbicara terkait dengan yang sedang banyak juga dibicarakan oleh masyarakat. Ini terkait dengan 50%. Apa itu 50%? Dan mungkin ini juga baru pertama kali diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di pemerintahan yang sekarang begitu. Pemerintah memberikan diskon 50% untuk masyarakat Indonesia untuk tarif listrik begitu ya. Dan ini cukup membuat media maya, media sosial dan juga masyarakat ikut juga bergembira dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru ini terkait dengan diskon tarif dan juga token listrik PLN. Dan bagaimana sebenarnya diskon ini akhirnya bisa diberlakukan begitu ya, tanpa ada pengecualian begitu. Kita akan berbincang pendengar bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Putu Agus Rikna Sukarnawan selaku manajer unit layanan pelanggan ULP Singaraja. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Mbak ya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Bapak. Sama-sama. Ya, di tengah kesibukan yang luar biasa masih bisa menyempatkan diri untuk menyapa pendengar yang hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Dan Pak Agra tidak sendirian begitu ya, Pak Agra bersama dengan Bapak Ide Bagus Mega Adustia selaku TL Retail dan juga pemasaran UP3 Bali Utara. Selamat pagi Pak Mega. Terima kasih sudah hadir juga begitu ya di pagi ini. Dan pendengar, kami juga mengundang atensi Anda untuk bisa ikut beratensi, bisa menyampaikan pandangan-pandangan Anda, ataupun Anda mempunyai pertanyaan tentang topik kita di pagi hari ini. Anda bisa ikut beratensi di 0362 24644 dan juga di 081 1399 9790, atau Anda juga bisa menyaksikan live YouTube kita di RRI Singaraja Official, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan langsung ditanggapi oleh narasumber kita. Nah, baik Pak, ini kebijakan pemerintah tentang diskon tarif listrik ini membawa kabar gembira untuk masyarakat Indonesia. Mungkin Pak Agra bisa memberikan kita sedikit gambaran nih, kadang-kadang kan masih ada yang percaya nggak percaya begitu ya. Ini benar nggak sih diskonnya sampai 50% begitu ya? Ini apa kemudian yang menjadi bukan tolak ukur ya, tapi menjadi alasan sampai diberikannya kebijakan pemerintah untuk diskon tarif PLN 50% ini, Pak Agra, silakan. Ya, selamat pagi para pendengar RRI semua. Ya, terima kasih atas undangannya. Tentunya kami sangat senang ya mendapat wadah untuk menginformasikan kepada para pendengar RRI terkait kebijakan diskon 50% pemakaian listrik ini. Ya. Jadi dari pemerintah memiliki beberapa paket kebijakan ya. Salah satunya adalah paket kebijakan
di sisi diskon ini yang merupakan paket kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi di 2025 ya, dalam bentuk paket stimulus ekonomi ya, dalam bentuk diskon pemakaian listrik sebesar 50% di bulan Januari dan Februari gitu ya. Yang melatar belakanginya ada beberapa hal, yaitu menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan mengedepankan asas keadilan, memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat, dan mengutamakan asas gotong royong. Ya, jadi pada dasarnya secara keseluruhan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini gitu. Ya, baik, dan ini adalah salah satu upaya pemerintah juga pendengar untuk bisa memeratakan perekonomian baik di tingkat desa ataupun di kota untuk masyarakat yang mampu dan juga tidak mampu dengan adanya tarif diskon listrik. Dan ini menarik sekali ya Pak Agra ya, di mana memang di pemerintahan yang sekarang beberapa gebrakan di awal ini cukup membuat masyarakat terkaget-kaget dan juga antara percaya dan tidak percaya begitu. Dan ini menarik nih kalau kita berbicara tentang diskon tarif listrik, karena listrik kan menjadi salah satu kebutuhan dasar juga untuk masyarakat Indonesia begitu ya Pak ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa ini sudah berlaku sejak Januari hingga Februari mendatang. Ada ketentuan-ketentuan khususnya tidak Pak? Siapa saja nih yang bisa menerima diskon tarif listrik ini? Ya, tentunya ada ya. Jadi pemberian diskon 50% terhadap pemakaian listrik hanya diperuntukkan untuk golongan pelanggan rumah tangga, golongan pelanggan tarif rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA. Jadi mereka para pelanggan itulah yang berhak mendapatkan diskon 50% pemakaian ini di bulan Januari dan Februari. Seperti itu. Ada batasannya tidak Pak untuk bisa menikmati diskon ini Pak? Ya, tentunya ada batasannya ya. Jadi misal untuk pelanggan pulsa biasanya yang lebih banyak bertanya gitu ya, apakah bisa beli sebanyak-banyaknya nih bulan Januari Februari ini ada diskon maupun 50%. Nah, tentunya ada batasan di mana pembeliannya maksimal sebesar 720 jam, karena sebulan itu kan 720 jam. Di mana satuan energi kita adalah KWH. KW dan H, hanya kan hour itu ya. Nah, artinya ada batasan dengan daya, misalnya daya 450 maksimal dia bisa membeli energi sebesar 324 kWh. Artinya mau beli lagi untuk pulsa di atas itu nggak bisa kecuali bulan berikutnya. Ya, simpelnya seperti itu gitu. Tidak bisa kita tidak bisa membeli atau kembali ke tarif normal jadinya Pak kalau membeli di atas itu. Tidak bisa membeli, jadi menunggu di bulan berikutnya itu gitu. Ya, karena kan memang pemakaiannya adalah maksimal sebulan itu 720. Nanti di KWH meter sendiri ada akan misalnya masih banyak sisa pulsa sebelumnya gitu ya, akan keluar nanti ketika terlalu banyak di atas 720 over limit gitu. Nah, nanti harus dipakai dulu, nanti baru bisa dimasukkan lagi. Baik. Dan ini menjadi catatan juga nih untuk masyarakat yang mungkin ingin mau borong token listrik gitu kan. Ternyata tidak bisa karena memang ada batasan ketentuannya, kewajaran begitu ya Pak ya, penggunaan untuk energi listrik itu di setiap bulannya begitu. Jadi buat Anda yang mungkin ingin memaksimalkan itu masih bisa ya Pak Agra ya? Iya betul, masih bisa selama dia maksimalnya adalah sebesar 720 jam sebulan. Iya, baik. Nah, ini menjadi catatan jika Anda ingin memaksimalkan 720 jam per bulan itu bisa digunakan. Dan jika memang ini misalnya masih ada 720 jam ini, kemudian di bulan depannya kita mau menikmati diskon ini lagi dengan membeli 720 jam lagi, nggak bisa ya Pak ya? Oh bisa, karena hitungannya 720 adalah sebulan. Kalau 2 bulan berarti kan kelipatannya, jadi masih bisa. Berarti memang masih bisa untuk membeli itu. Jadi betul, untuk Anda sekali yang memang membutuhkan ataupun menganggap ini salah satu dari stimulus ekonomi pemerintah, begitu pendengar, silakan Anda juga bisa menikmati untuk adanya potongan harga 50% ini karena disubsidi langsung oleh pemerintah ya Pak Agra ya. Jadi Anda bisa menggunakannya dari Januari hingga Februari mendatang. Dan kalau boleh tahu nih, kita mau ke Pak Mega. Pak Mega, kalau dari diskon ini
di bidang pemasarannya masyarakat bagaimana sih responnya begitu yang sejauh PLN tahu begitu terkait dengan program ini? Baik, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI yang berbahagia pada pagi hari ini. Untuk respon masyarakat yang selama ini kami ketahui, kemarin juga kami sempat berkeliling di awal bulan, keliling di pasar seperti itu, di pasar Anyar. Respon mereka sangat bagus, sangat bagus dengan adanya diskon 50% ini, seperti itu. Dan mereka juga ingin mengoptimalkan di mana masing-masing di mana untuk masing-masing warga mereka sangat antusias, menanyakan seperti apa sih skemanya pemberian diskon ini. Dan mungkin yang seperti Mas sampaikan tadi, bagaimana sih saya untuk mendapatkan diskon tersebut, dan mungkin seperti yang diinfokan oleh Pak Agra tadi, ini hanya berlaku untuk pelanggan rumah tangga seperti itu, di rentang daya 450 sampai dengan 2200. Baik, jadi respon masyarakat juga cukup tinggi ya dengan adanya program-program ini begitu. Dan pendengar, untuk Anda juga yang mungkin ingin bertanya, mempunyai pertanyaan terkait dengan program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2025 ini, Anda bisa ikut bergabung di 0362 24644 dan juga di 081 139999790 di via WhatsApp, serta bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official begitu ya. Kami tunggu dan kami nantikan atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan bukan hanya itu saja ternyata pendengar ya, masih banyak lagi, memang ada beberapa stimulasi dari pemerintah begitu untuk bisa memeratakan ini dengan adanya diskon 50% untuk tarif dan token listrik begitu kan. Kemudian juga memang dari PLN Singaraja sendiri, dari ULP Singaraja sendiri memang ada beberapa gebiar awal tahun yang mungkin juga memang harus kita tahu bersama begitu ya, untuk bisa memaksimalkan atau menggunakan energi secara bijak begitu ya Pak Agra ya begitu ya. Nah, untuk di awal tahun ini kalau boleh tahu nih Pak, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apa yang berbeda dan apa yang kemudian ditawarkan oleh PLN? Ya, jadi sebelum saya ke sana, saya ingin menyampaikan sedikit mungkin beberapa hal terkait beberapa pertanyaan yang sudah sering masuk ya ke kami terkait diskon 50% ini, khususnya ke pelanggan pasca bayar atau pelanggan, kalau masyarakat biasa tahu, yang biasa bayarnya bulanan nih gitu. Karena ada beberapa menanyakan, loh saya bayar rekening Januari kok belum dapat diskon. Nah, jadi mungkin beberapa pendengar dan masyarakat belum tahu bahwa sistem pembayaran di pasca bayar atau bayar bulanan itu adalah kita pakai sebulan dulu, baru ditagih oleh PLN bulan berikutnya. Artinya rekening listrik yang muncul di bulan Januari adalah pemakaian bulan Desember. Ya, artinya diskonnya kapan nih? Diskonnya akan teraplikasi di rekening bulan Februari untuk pemakaian Januari, dan kemudian pemakaian di bulan Februari nanti akan terpotong diskonnya di tagihan bulan Maret. Seperti itu gitu. Nah, selain juga diskon 50% ini, ada hal baru juga yang bisa kami tawarkan gitu ya, terkait pelayanan kepada masyarakat, tentunya terkait khususnya di kebutuhan energi listrik gitu ya, yaitu adalah promo tambah daya nih. Jadi promo tambah daya yang angka diskonnya juga sama gitu ya, 50%, jadi 50% diskon di biaya penyambungannya. Jadi tambah daya ini bisa dari 450 awalnya sampai ke 7.700. Ya, bagaimana cara mendapatkannya gitu ya? Cara mendapatkannya cukup bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa melakukan transaksi di PLN Mobile, entah itu baik itu bayar listrik atau pembelian token, nanti akan mendapatkan e-voucher. Nah, e-voucher inilah nanti via PLN Mobile lagi mengajukan tambah daya gitu ya, memasukkan e-vouchernya, nanti dapat diskon lagi 50%. Dan sebagai informasi juga, diskon ini berlaku sampai tanggal 15 Januari. Jadi silakan manfaatkan secepat-cepatnya sebelum terlambat gitu. Oke, baik ya, masih ada beberapa hari lagi nih untuk menikmati
gebyar awal tahun 2025 ini, karena memang ini juga menjadi pertanyaan juga di masyarakat ya Pak ya, ada apa nih di awal tahun gitu ya. Ternyata memang masih ada beberapa diskon dan juga promo-promo yang bisa dinikmati nih untuk Anda mungkin yang baru memiliki rumah begitu ya Pak ya, ingin juga menikmati adanya tambahan-tambahan energi di sana. Silakan bisa langsung di-download untuk PLN Mobile ya. Oke. Dan ini juga menjadi pertanyaan juga untuk kita semuanya tentu tentang saat ini begitu untuk pasokan listriknya di masyarakat begitu ya Pak, di awal tahun ini bagaimana nih Pak untuk di Kabupaten Buleleng? Apakah memang ada riak-riak pertambahan atau mungkin sama dengan tahun 2024 nih Pak Agra? Untuk pasokan listrik di khususnya yang kemarin ya kita laksanakan siaga Nataru, Natal dan Tahun Baru, tentunya sudah berjalan dengan baik di seluruh Bali, apalagi khususnya di Kabupaten Buleleng gitu ya, khususnya juga di Singaraja berjalan dengan baik dengan aliran listrik yang sangat nyaman menurut saya, karena memang kami juga dari pembangkit-pembangkit yang ada sudah masih surplus lah untuk menyuplai peak time atau kebutuhan energi di malam hari yang biasanya meningkat gitu, dan di siang hari juga meningkat gitu ya. Jadi masih surplus, masih aman gitu. Oke, baik. Sejauh ini masih aman dan masih surplus. Sebelum saya ke Pak Mega, kita akan undang pendengar sudah ada ikut bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Pak Gus Maung ya. Iya. Selamat pagi Bapak. Ya betul. Selamat pagi Pak narasumber PLN. Ya, silakan Pak. Saya apresiasi betul pemerintah kita ini berikan stimulus ya, meringankan ya. Tapi Februari cuma 2 bulan ada ya. Ya, saya banyak bertanya ya. Kalau pemasangan saya sudah ada satu rumah sudah masang nih. Saya ingin masang lagi satu. Sampai tanggal berapa nih diskonnya ini? Tanggal 15 ya masang. Yang ukuran 1200 watt ini ya. Atau ya 900. Katanya kemarin ada gebyar penggratisan pemasangan pemasangan apa tuh listrik ini. Apakah masih ada? Ya, masih ada pemasangan gratis ini khusus? Apakah ada khususnya ini pemasangan listrik secara gratis ini? Ya. Itu yang pertama. Baik. Sama kayak pulsa listrik ini. Ya beli ya berapa maksimalnya? Ya 900 saya sudah beli sini. Tapi saya beli yang ringan-ringan ya sampai 100. Ya, tapi kalau beli yang berapa sih? 300 berapa ya? Ya KWH-nya berapa itu? Beli ini. Supaya kurang sampai ukuran jatah yang diberikan pembatasan ini untuk beli pulsa listrik di rumah ini. Itu saja pertanyaan saya. Pak Gus, kalau boleh tahu kalau di Mayong pernah ada gangguan listrik nggak Pak? Sering kok. Oke. Biasanya itu pada saat hujan atau apa nih Pak? Hujan pun ada saat tertentu kita tidak terlalu sering, tapi ya adalah gangguan satu hal yang sudah saya panjangkan. Baik. Pohon tumbang, atau angin keras, puting beliung, atau karena ya petir siswanya. Baik, berarti ada faktor pemicunya begitu ya Pak ya? Karena cuaca. Saya cepat langsung dengan petugasnya Pak, tidak melalui 1, 2, 3 Pak. Langsung sama siapa itu saya punya anak buah di PLN, langsung telepon, langsung cepat datang Pak. Terima kasih pelayanannya sangat luar biasa bagusnya. Makin terus ditingkatkan ya. Selamat bekerja. Baik, terima kasih Pak Gus Maung gitu ya, sudah ikut bergabung di Mayong ini Pak ya. Jadi lokasinya ada di Desa Mayong. Tadi menyinggung tentang adakah promo untuk pemasangan gratis katanya. Kemudian tadi juga sempat ada gangguan tapi juga pelayanannya cepat, jadi tidak terlalu lama. Dan yang menyebabkan adanya gangguan itu karena adanya pemicu misalnya pohon tumbang, cuaca dan lain-lain. Baik, nanti akan ditanggapi oleh Pak Agra dan juga Pak Mega. Tapi sebelumnya kita juga masih mengundang Anda. Silakan pendengar kamar
kami masih mengajak Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi Anda. Kemudian mungkin Anda mempunyai pertanyaan juga terkait dengan energi listrik, kemudian juga bagaimana untuk adanya promo-promo lainnya dan juga diskon yang sekarang lagi banyak dibicarakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk bisa memeratakan perekonomian di Indonesia di awal tahun 2025. Kami undang atensi Anda pendengar di 24644 serta juga di 081139999790. Kita masih bersama dengan manajer Unit Layanan Pelanggan ULP Singaraja, Bapak Putu Agra Rigna Sukarmawan, dan juga ada Bapak Ide Bagus Mega Adustia selaku TL Retail Pemasaran UP3 Bali Utara. Baik, kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita tanggapi langsung dulu Pak Agra ya dari Pak Gus Maung di Mayong. Ini terkait dengan pemasangan listrik gratis apakah ada? Nah, ini mungkin juga memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih Pak. Nah, silakan Pak Agra. Baik, selamat pagi ya Pak Gus Maung dari Mayong. Terima kasih atas apresiasinya dan tentunya apresiasi tersebut merupakan buah kesinergitas kita bersama dengan masyarakat ya dalam hal penanggulangan percepatan gangguan listrik yang memang tentunya lebih banyak penyebabnya adalah dari alam ya, entah itu petir, pohon tumbang gitu yang dimana ketika kejadian itu lebih meningkatlah gangguan di sisi suplai listrik gitu. Jadi terima kasih banyak kepada masyarakat yang bersinergi dengan kami. Tentunya kami juga sudah memiliki grup kecamatan, di setiap kecamatan memiliki kita grup gitu ya khusus yang terkait pelaporan ada gangguan semacam itu sehingga kita respon lebih cepat gitu. Nah terkait pertanyaan tadi apakah ada nih gebyar pasang baru gratis gitu ya. Ya. Untuk sementara memang hanya ada gebyar diskon untuk tambah daya saja. Nah, untuk promo pasang baru gratis itu kami dari PLN belum ada. Yang ada adalah kita berikan ada program sebenarnya dari PLN pemberian listrik gratis tapi kepada masyarakat yang tidak mampu gitu. Jadi kami bersinergi juga ada beberapa instansi seperti dinas sosial dan beberapa masyarakat juga di desa gitu ya. Di mana setiap tahun kami ada program LUDD Light Up the Dream. Jadi listrik gratis itu hanya kita berikan kepada yang tidak mampu. Tapi kalau mohon maaf belum ada untuk gebyar pasang baru gratis belum itu. ada. Iya. Iya. Baik, kita tunggu saja siapa tahu nanti kalau tidak di awal tahun, di pertengahan atau di akhir tahun ya Pak Agra ya. Mudah-mudahan semoga. Iya. Baik Pak Mega. Nah, kalau Pak Mega sendiri bagaimana Pak melihat mungkin antusias masyarakat begitu ya terkait dengan adanya gangguan tapi juga mendapatkan apresiasi untuk responnya cepat dan juga masyarakat yang memang sangat antusias dengan adanya program-program dari PLN untuk bisa membantu perekonomian mereka. Silakan Pak Mega. Baik, terima kasih. Mungkin kami juga apresiasi ke Pak Gus Maung di Mayong sudah sangat responsif memberikan informasi kepada petugas kami yang ada di Seririt sehingga respon dari rekan-rekan di sana bisa cepat seperti itu. Dan kami pun sangat minta bantuan ke warga, ke masyarakat Buleleng kiranya jika ada mungkin pohon ataukah infrastruktur lainnya yang mendekati jaringan listrik agar segera diinfokan ke kami sehingga kami bisa mengantisipasi di awal. Mungkin kami bisa melakukan tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisir terjadinya gangguan sebelum mungkin lebih baik kita mencegah terlebih dahulu. Ketika kita mengetahui ada potensi yang akan menyebabkan satu lokasi padam, kita siapkan juga nanti tenaga untuk perbaikan seperti itu. Misalnya kami juga di setiap unit memiliki tenaga perabasan, tenaga pemeliharaan yang kami optimalkan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan. Dan mungkin kalau memang terlewat dari pemeliharaan ataukah tidak termonitor, belum ada informasi sampai terjadinya gangguan, tim kami juga ada yang sigap di lapangan. Kami memiliki beberapa unit yang memang selalu standby 24 jam untuk mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan seperti itu. Terus mungkin tadi menambahkan yang terkait dengan
promo gebyar listrik gratis itu memang belum ada di kita di PLN. Namun seperti yang disampaikan Pak Agra tadi, kami ada program tahun lalu LUTD Light Up the Dream. Light Up the Dream itu sendiri merupakan donasi dari pegawai PLN. Kami menyisihkan pendapatan kami untuk membantu warga yang memang kurang mampu seperti itu. Mungkin itu aja tambahannya, dan harapan kami juga semua warga bisa menikmati listrik. Seperti itu. Baik. Ini menarik ya Pak ya, bagaimana kemudian ini juga menjadi perhatian dari pegawai PLN juga untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang memang masih dalam batas yang bisa dikatakan belum mampu begitu ya. Tadi menarik, tadi Pak Agra juga singgung bahwa memang mempunyai tim di setiap kecamatan. Ya, nah kalau tim ini siapa saja Pak yang ikut terlibat untuk penanganan cepat jika adanya gangguan listrik di daerah setempat? Jadi grup WAG ya. Sebenarnya WA grup kecamatan ini adalah WA yang anggotanya ada dari kami PLN dan beberapa camat, perbekal dan kadus yang ada di sana gitu. Di mana fungsinya adalah selain penyampaian informasi cepat dari PLN ke masyarakat, juga sebagai wadah penyampaian informasi cepat juga dari masyarakat kepada kami gitu ya, sehingga kami bisa segera merespon terkait informasi yang disampaikan gitu. Jadi lebih ke anggota-anggota dari di desa-desa dan kecamatan yang ada gitu ya. Oke, baik. Berarti memang WA Group itu memang dibentuk untuk mempercepat penanganan begitu ya. Tapi banyak juga yang masih bertanya-tanya nih Pak Agra ya. Misalnya terjadi gangguan listrik padam dan lain-lain begitu ya. Rentetan ataupun urutan untuk penanganannya bagaimana sih Pak gitu kan, agar mungkin masyarakat juga paham mereka sudah melaporkan tapi kenapa kok belum ditanggapi, kira-kira berapa lama nih untuk rentetan sampai akhirnya ditangani dan kembali normal. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Agra ya, kita rehat sejenak dulu dengan jeda berikut ini. Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja.
Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Hai Balik Ken dan masih bersama saya Rizka Desiandra. Kita juga masih berbincang terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan diskon tarif listrik bersama dengan Bapak Putu Agrarigna Sukarmawan ya, Manajer Unit Layanan Pelanggan ULP Singaraja, dan juga Bapak Ide Bagus Mega Adustia, TL Retail dan juga Pemasaran UP3 Bali Utara. Anda masih bisa ikut beratensi dong di 0362 di via telepon kami, serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp ya. Anda juga bisa melakukan WhatsApp call di via WhatsApp kami pendengar, dan juga di live YouTube RRI Singaraja Official ya, karena memang kami juga tayang secara live di RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, tadi kita terputus berbincang terkait dengan bagaimana sih urutan pada saat penanganan adanya gangguan PLN di setiap daerah di Kabupaten Buleleng ini, Pak. Silakan Pak Agra. Sebelum menjawab ke sana, jadi ingin kami sampaikan terkait wadah-wadah laporan yang bisa masyarakat gunakan ya, terkait adanya gangguan, misalnya gangguan dari kilometer atau gangguan dari jaringan listrik, misalnya tertimpa pohon. Jadi kami ada aplikasi PLN Mobile yang salah satu aplikasi super app kami yang bisa digunakan selain untuk mengajukan pasang baru, tambah daya, pembayaran rekening listrik ataupun pembelian pulsa, juga sebagai wadah masyarakat untuk memudahkan melaporkan terkait adanya gangguan kelistrikan yang terjadi gitu ya, sehingga laporan itu bisa nanti langsung terdisposisi ke kami sesuai dengan area pelayanannya gitu ya. Nah, ketika laporan itu masuk, tentunya dari kami ada namanya command center yang mendisposisi nanti ke unit yang masih ready gitu ya, masih ready untuk menerima gangguan, menerima penanganan gangguan itu gitu. Nah, untuk di ULP Singaraja sendiri kami ada 4 unit gitu yang standby selama 24 jam. Nah, ketika tentunya targetnya kami ada target untuk respon time. Respon ya artinya sudah kita respon terkait laporan itu di 30 menit. Nah, terkait recovery-nya nih. Nah, kalau recovery kami ada target untuk recovery di gangguan jaringan tegangan menengah itu 1 jam. Kalau dari gangguan gardu itu 2 jam targetnya. Nah, tentunya, gimana nih kalau misalnya lagi ada bencana yang seperti biasa ya pernah kita alami ya di bulan Maret gitu, dan kemarin juga yang hujan gitu ya dan angin, kami lonjakan gangguannya meningkat gitu ya, ada banyak pohon tumbang sehingga listrik padam dan sebagainya. Nah, ketika terjadi lonjakan gangguan seperti itu, kami ada backup cadangan lagi tambahan ketika terjadi dari 4 menjadi 5 atau 6 petugas untuk penanganan gangguan yang melonjak seperti itu gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Berarti memang prosedurnya ada, jadi tidak serta-merta pada saat melapor langsung bisa ditangani begitu ya Pak Agra ya. Memang mohon ditunggu saja, tapi tidak mungkin lebih dari 24 jam ya Pak Agra ya, jika memang tidak ada kejadian khusus begitu Pak. Iya. Baik, berarti memang Anda juga bisa melaporkan di kanal-kanal yang tadi sudah disampaikan. Salah satunya di Super Apps, yaitu di PLN Mobile. Bisa Anda langsung laporkan di sana dan bisa langsung melihat feedbacknya akan seperti apa begitu ya. Kalau dari Pak Mega sendiri, Pak Mega sejauh ini Pak, untuk di area pemasaran misalnya, apa saja yang memang menjadi perhatian dari pelanggan begitu saat adanya promo atau mereka ingin menikmati juga program-program dari PLN sendiri? Silakan Pak Mega. Baik, mungkin untuk dari sisi pemasaran, di sini juga kami memiliki yang seperti yang disampaikan Pak Agra tadi, kami memiliki super app itu semua dioptimalkan di aplikasi tersebut, sehingga pelanggan dalam mengakses semua layanan PLN mulai dari baru berlangganan sampai pasca layanan
itu bisa diakses melalui PLN Mobile. Bahkan semua promo-promo itu kami infokan di PLN Mobile. Dan misalnya yang sekarang kan ada juga yang diskon 50% untuk tambah daya. Itu juga melalui PLN Mobile untuk dan diskon untuk listrik yang mendapatkan relaksasi 50% itu juga melalui PLN Mobile, bisa diambil dari sana seperti itu. Dan transaksi pembelian pulsa, pembayaran listrik, nanti pelaporan gangguan bisa melalui PLN Mobile. Jadinya masyarakat kita permudah. Semua layanan kami bisa melalui PLN Mobile. Bahkan ketika memang mungkin seperti yang disampaikan tadi mengalami gangguan untuk ngecek posisi pelaporannya di mana, itu bisa dicek di PLN Mobile. Karena sebenarnya harapan dari pelanggan dan PLN sama-sama listriknya tetap menyala seperti itu. Baik. Jadi memang harapan itu menarik tuh tadi yang disampaikan Pak Mega. Harapannya tetap sama dari PLN dan juga pelanggan, listrik tetap menyala begitu ya. Baik, kita ke WhatsApp kali ini Pak Agra dan juga Pak Mega sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih untuk atensi Anda. Selamat pagi untuk Pak Gede Astaye. Ya, Pak Gede Astaye yang ada di Desa Bondalem ingin bertanya ini terkait dengan tadi disebutkan terkait dengan adanya bantuan untuk masyarakat tidak mampu, itu bisa mendaftar di mana dan apa saja prasyaratnya untuk mendapatkan bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu gitu. Pak Gede, terima kasih ya, nanti kita akan tanggapi juga. Kemudian ada Pak, selamat pagi untuk Pak siapa ini, sebentar saya cek dulu. Ada Pak Mahmud ya, Pak Mahmud, terima kasih untuk atensinya. Untuk warga pendatang apakah juga bisa mendapatkan bantuan dan juga program-program dari PLN ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahmud ya untuk pertanyaannya. Kita akan tanggapi dulu dari Pak Gede tadi. Nah, untuk bantuan yang tidak mampu ini bisa mendaftar di mana dan bagaimana katanya sistematikanya nih. Mungkin Pak Agra bisa menjawab dulu Pak, silakan. Ya, terkait program kami ya, yang LUTD tadi, Light Up the Dream, merupakan program bantuan listrik gratis kepada masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Ya, tentunya pertama sumber anggarannya adalah dari donasi para pegawai PLN sendiri ya, di mana besarannya juga nanti akan mempengaruhi berapa sih masyarakat yang berapa banyak masyarakat yang bisa kita kita bantu gitu ya. Nah, terkait persyaratannya adalah cukup NIK dan lokasi yang bersangkutan gitu ya, di mana NIK nomor KTP itu kita akan cross check apakah benar yang bersangkutan memang berhak mendapatkan subsidi. Jadi dari golongan subsidi itu baru bisa kita berikan bantuan listrik gratis itu. Tentunya kalau ada laporan bisa disampaikan di kantor layanan PLN setempat gitu ya. Dan tentunya usulan yang masuk itu akan kita keep dulu gitu ya, karena tentunya ada banyak ya yang sudah masuk gitu ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini kami gitu ya bisa berkontribusi lagi terkait LUTD ini ya, di mana yang akan dibantu oleh dana sukarela dari teman-teman kami di PLN gitu. Baik, berarti memang nanti ditunggu dulu ya Pak Gede ya, gitu kan. Nanti proseduralnya mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Apakah memang intinya tahun ini apakah masih ada atau tidak begitu ya Pak ya, Pak Agra ya. Dan tadi juga disampaikan dari Pak Mahmud, apakah warga pendatang bisa menikmati promo-promo yang ditawarkan oleh PLN setempat begitu. Silakan Pak Agra. Ya, kami tidak melihat ya apakah mereka pendatang ataupun bukan. Yang penting ber-KTP Indonesia nih gitu, berhak mendapatkan promo-promo, termasuk juga program-program yang ada di PLN gitu ya. Dan sebagai tambahan juga terkait tadi LUTD, program pemberian listrik gratis ini tentunya jika area lokasinya yang terlalu jauh, yang memerlukan perluasan yang banyak tiang gitu ya, nah itu mungkin akan kami prioritaskan di
perluasan terlebih dahulu gitu ya yang tentunya akan kita lakukan kajian finansial juga gitu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk tadi pertanyaannya, kita tidak menentang siapapun, jadi program ini maupun program maupun promo-promo bisa dinikmati oleh siapapun. Oke, gitu ya. baik. Terima kasih tanggapannya Pak Agra. Pak Mega, silakan bisa memberikan tambahan. Nah, baik, mungkin dari saya seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Agra, untuk promo-promo itu bisa dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia yang misalnya sekarang ada warga pendatang ke Buleleng yang mungkin tinggal di suatu kosan atau di rumah sewa. Di sana kan pasti ada KWH meter listrik. Nah, semua promo kan bisa dinikmati di sana, Mbak. Dia misalnya dia tinggal di rumah yang dayanya 2.200. Tinggal di rumah daya 2.200, otomatis dia bisa mendapatkan diskon yang 50% ini sampai dengan bulan Februari. Apapun mungkin jenis KWH-nya, walaupun itu pasca bayar nanti akan mendapat dia diskon di sisi tagihan di bulan Februari atas pemakaian bulan ini di bulan Januari. Dan jika dia prabayar langsung bisa mendapatkan diskonnya ketika pembelian pulsa. Seperti itu. Dan mungkin apabila dayanya masih kecil, mungkin masih daya 450. Daya 450 dia kan bisa nanti tambah daya bisa memanfaatkan diskon yang 50% juga untuk biaya penyambungan ketika warga ini ingin menambah elektronik atau yang lainnya seperti itu. Dan mungkin menekankan kembali terkait dengan yang disampaikan Pak Agra terkait LUTD, itu adalah murni dari donasi penghasilan pegawai PLN seperti itu. Dan mungkin tahun ini kami belum diinfokan juga seperti apa nanti skemanya, dan mungkin yang tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan adalah memang yang benar-benar kurang mampu dan terdaftar di basis data terpadu TNP 2K. Itu yang utama seperti itu. Dan tanpa adanya perluasan jaringan. Dan mungkin semoga kami di tahun ini juga masih diberikan kesempatan untuk berdonasi kepada rekan-rekan kita yang memang benar-benar memerlukan seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Mega atas tanggapannya. Dan ada juga selamat pagi RRI Singaraja. Baik, selamat pagi Om Swastiastu, Rahajeng Semeng. Saya Pak Buddha dari Desa Tigawase ingin bertanya, apakah bisa pada saat sekarang ini saya akan menggunakan token, apakah bisa kembali ke listrik yang lama? Maksudnya mungkin ke prabayar kali ya Pak ya? Ke pasca bayar mungkin ya Pak ya, ke listrik yang lama ini. Karena saya tidak bisa menggunakan token. Biasanya saya minta tolong untuk tetangga yang bisa membantu. Nah, mungkin bisa dijawab. Terima kasih Pak PLN. Terima kasih juga Pak Bude ya di Desa Tigawase sudah ikut bergabung. Terima kasih untuk atensinya. Dan untuk siapa lagi ya? Sebentar saya cek dulu ini. Terima kasih. Oke, kita tanggapi itu dulu Pak Agra. Apakah bisa mungkin kembali ke pasca bayar yang sudah prabayar ke pasca bayar katanya? Terima kasih Pak Bude. Silakan Pak. Iya, terima kasih pertanyaan dari Pak Bude ya, dari Tigawase. Ya, untuk dari migrasi namanya migrasi dari KWH meter KWH meter prabayar ke pasca bayar maupun dari prabayar ke pasca, itu namanya migrasi. Jadi kalau dari pulsa ke pasca bayar itu untuk yang satu fase itu daya sampai daya 7.700, sementara ini masih belum bisa. Kalau dari yang pasca bayar ke prabayar gitu ya, dengan kemudahan digitalisasi di KWH meter prabayar ya tentunya itu masih bisa gitu ya, kecuali dari pulsa ke pasca dengan daya-daya besar sih sebenarnya baru ada, karena memang KWH
daya besar itu seperti misalnya 55.000 gitu ya. Jadi itu tidak ada yang belum ada yang pulsa seperti itu. Oke, baik. Sementara belum ada untuk yang 1 fase. Oke, baik. Dan kemudahannya juga memang sudah ditawarkan ya Pak. Kalau memang tidak bisa sendiri, mungkin bisa ke warung terdekat, begitu Betul ya sekali. kan. Terima kasih Pak Bude. Semoga nanti dilancarkan ya untuk bisa menggunakan. Dan ada lagi satu lagi Pak Agra, Ibu Loh Suliasih. Ya, Ibu Loh Suliasih, terima kasih untuk atensinya. Saya mau bertanya untuk PLN, dan saya juga mengapresiasi untuk di desa saya sudah tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak ada lampunya. Terima Desa kasih. di mana ya? Nah, ini tidak disebutkan di desa saya. Baik, terima kasih Bu Suliasih. Yang mungkin bisa di WhatsApp lagi sayanya nih di desa mana ini Bu Suliasih ya. Dia ingin bertanya ini terkait juga dengan promo-promo yang ditawarkan. Apakah memang promo ini berlaku sampai sepanjang tahun ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suliasih. WA saya dari desa mana ya Pak Bu ya? Terima kasih. Silakan Pak Agra, ditambahkan oleh Pak Mega. Silakan Pak. Ya, tentunya promo-promo yang ada di PLN dalam rentang setahun pasti ada ya. Gimana caranya mendapatkan informasi yang lebih cepat? Caranya adalah install PLN Mobile. Di situ sering disampaikan notifikasi terkait adanya promo-promo ataupun program-program kemudahan gitu ya untuk pelanggan PLN gitu. Iya, baik Pak Mega, silakan saya tambahkan Pak. Baik, mungkin seperti yang diinfokan tadi, untuk promo kita yang saat ini masa berlakunya kami tekankan kembali sampai dengan 15 Januari. Untuk yang diskon tambah daya, dan untuk diskon pemakaian listrik itu sampai dengan bulan Februari. Dan saya lupa juga tadi menyampaikan ada satu promo kami yang memang sampai dengan Desember. Sampai dengan Desember, yaitu home charging service. Seperti itu. Home charging service di mana untuk pemilik kendaraan listrik itu bisa dia tambah daya 1 fase, maksimal dia daya 11.000, itu hanya bayar 150. Dan untuk 3 fase itu bayarnya 450.000, maksimal dengan daya 16.500. Dan jika dia mau pasang baru, pemilik mobil listrik ya, pemilik mobil listrik jika mau pasang baru itu 1 fase hanya bayar 850.000 dengan daya 7.700, di mana biaya normalnya itu sekitar 7,7 juta. Seperti itu. Dan untuk 3 fase, jika kemudian 3 fase itu bayarnya hanya 3,5 juta. Seperti itu. Di mana biaya normalnya itu 13.200.000. Seperti itu. Itu kemudahan yang kami berikan kepada pemilik mobil listrik. Itu promonya sampai dengan akhir tahun. Mungkin nanti jika memerlukan informasi lebih lanjut bisa juga nanti ke unit layanan kami. Dan kami pun untuk mendukung tumbuhnya iklim kendaraan listrik sudah menyediakan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di tempat-tempat strategis, baik di Singaraja maupun di Jembrane, di wilayah kerja kami. Sepanjang jalur nasional sudah kami sediakan. Bahkan di Tejo Kule sedang kami siapkan di ujung Kabupaten Buleleng, di ujung timur, seperti itu. Berarti dari ujung timur sampai ujung barat nih sudah disiapkan ya Pak ya. Jadi tinggal beli kendaraannya aja nih Pak. Siap. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Suliasih sudah di WA dari Desa Bubunan. Oke, terima kasih ya untuk atensi Anda. Tidak terasa juga kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup pendengar, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pak Mega dan juga Pak Agra. Dan untuk Anda yang akan bergabung lagi, mungkin nanti kita akan undang lagi untuk di sesi lainnya dengan topik lainnya bersama dengan PLN ya. Nah, kita ke closing statement dulu Pak Agra. Silakan, apa yang ingin disampaikan untuk pernyataan penutup kepada pendengar RRI Singaraja. Iya, baik. Kepada para pendengar RRI setia, jangan lupa install PLN Mobile untuk mendapatkan promo-promo yang disediakan oleh PLN setiap waktunya gitu ya. Jadi jangan lupa update selalu juga PLN Mobile, melakukan transaksi di PLN Mobile. Iya, baik. Terima kasih untuk closing statementnya Pak Agra. Pak Mega, silakan bisa memberikan closing statement Pak.
Baik, kami dari PLN menghimbau ke warga Buleleng, kami mohon bantuannya untuk pembayaran rekening listrik itu maksimal di tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda, biaya keterlambatan, dan pemutusan otomatis dari sistem seperti itu. Dan untuk menikmati seluruh layanan PLN, silahkan menggunakan PLN Mobile, karena seluruh layanan kami ada di sana. Dengan PLN Mobile semua makin mudah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Mega atas closing statement-nya, dan juga Pak Agra, terima kasih sudah berkenan hadir juga. Mendengar, demikianlah untuk dialog kita bersama dengan Bapak Manajer Unit Layanan Pelanggan ULP Singaraja, Bapak Putu Agra Rizna Sukarmawan, dan juga Bapak Ide Bagus Mega Adustia selaku TL Retail dan Pemasaran UP3 Bali Utara. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan saja juga terima kasih. Kami akan hadirkan kembali untuk dialog-dialog lainnya dengan topik-topik menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. See